Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizpati Nurbaitan, saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah melakukan haji, zakat, dan wakaf. Yang pertama itu pengertian dari haji. Haji adalah artinya dalam bahasa Arab itu mengunjungi. Haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang muslim dewasa atau yang sudah balik secara fisik dan finansial, mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Jadi kita sebagai umat muslim yang sudah balik atau yang sudah dewasa itu kita wajib melaksanakan haji minimal 1 kali seumur hidup. Sebelum kita lanjut ke pengertian dari haji, ada rukun haji dan wajib haji, kita akan menelaah dulu Quran surat Ali Imran ayat 97 yang saya akan bacakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminna walillahi 'alan nasi hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukkannya atau mengunjungi ke Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu dari seluruh alam. Rukun haji. Nah, rukun haji itu terdiri dari 6 ya. Ada niat atau niat ihram. Artinya niat haji karena Allah sambil mengatakan labbaikallahumma hajja. Yang kedua itu ada wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di Arafah tanggal 9 Zulhijjah sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbenamnya matahari atau maghrib. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari rukun Hajar Aswad dan selesai di rukun yang sama. 4. Sa'i. Sa'i adalah berlari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tahallul artinya itu mencukur rambut. Tertib adalah tidak meninggalkan salah satu rukun tersebut. Wajib haji. Wajib haji merupakan rangkaian amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji. Bila tidak dikerjakan, sah hajinya, akan tetapi harus membayar dam. Berdosa jika sengaja meninggalkan dengan tidak ada uzur syar'i. Wajib haji ada 5 macam, yaitu ihram, yakni niat berhaji dari mikot, mabit atau berdiam diri atau menginap atau berdoa di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah ulah, usta dan akobah, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Syarat haji itu terdiri dari 5 ya. Artinya yang pertama merdeka adalah syarat wajib haji. Yang 2 berakal sehat. Maksud berakal di sini adalah waras, normal, dan tidak hilang ingatan. Balik merupakan syarat wajib, yang artinya itu sudah dewasa atau sudah memenuhi kebutuhan untuk menaik haji.
merdeka adalah syarat wajib haji. Merdeka di sini maksudnya tidak diperbudakan ya, atau tidak menjadi bawahan orang. 5 itu mampu melaksanakan haji, artinya mempunyai lebih banyak rezeki yang kita punya daripada orang lain. Jadi kita wajib melaksanakan haji. Hikmah haji, apa sih hikmah haji itu? Nah, hikmah haji mengerjakan ibadah haji merupakan kesempatan untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa tempat dalam mengerjakan ibadah haji itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa dan bertaubat. Ibadah haji secara tidak langsung telah menghimpun manusia Islam dari seluruh pelosok dunia. Nah, kita beralih ke zakat ya. Apa sih teman-teman zakat itu? Zakat adalah segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Zakat terdiri dari 2 macam, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Zakat mal adalah harta zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertimbangan, hasil laut, hasil perniagaan, dan lain-lain. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungan sendiri. Apakah kamu tahu zakat itu hanya dibagikan untuk orang atau golongan tertentu saja? Siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang berhak mendapatkan zakat menurut kaidah Islam dibagi menjadi 8 golongan, yaitu yang pertama fakir. Fakir ini adalah golongan orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. Yang kedua itu miskin. Miskin adalah golongan orang yang memiliki sedikit harta tetapi tidak bisa mencukupi juga kebutuhan dasar untuk hidupnya. Amil atau panitia, orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Mualaf orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya ya, dan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, maksudnya agama yang baru gitu. Hamba sahaya, orang yang ingin memerdekakan dirinya. Gharimin, orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhannya dengan catatan bahwa kebutuhan tersebut adalah halal atau baik ya. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Hikmah melakukan zakat. Yang pertama itu mempererat tali persaudaraan antar masyarakat yang kekurangan dan yang berkecukupan. 2. Mengusir perilaku buruk yang ada pada seseorang. 3. Pembersih harta dan menjaga seseorang dari keutamakan hartanya. Nah, kita di sini beralih ke wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah. Dalil tentang wakaf itu ada di Quran surat Ali Imran ayat 92. Begini bunyi dalilnya ya. Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Hikmah melakukan wakaf. Anjuran wakaf dalam Islam yang pertama adalah membukukan pintu takarub untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan kegiatan sedekah ini, umat muslim akan mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan menjaga mata, tangan, kaki, dan telinga kita dari segala bahaya. Allah juga akan memberikan pintu kebaikan bagi siapapun umat muslim yang menjalankan syariat wakaf. Orang yang telah mewakafkan hartanya akan diberikan pahala yang berlimpah dan tidak putus selama harta wakaf tersebut masih dimanfaatkan
dengan baik. Hal ini pun dijamin oleh Allah bahkan setelah orang tersebut mati. Sekian penjelasan hikmah haji, zakat, dan wakaf dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.